Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat gini hari teman-teman semua. Hari ini kita akan masuk ke dalam pembuatan pergerakan first person. Saya akan coba share screen dulu ya. Oke, lah kok malah WhatsApp. Nah, ini. Jadi seperti biasa pastikan si, Unity-nya Anda sudah aktif, dan ini saya punya scene kosong. Hari ini kita akan fokus kepada, membuat pergerakan first person di Unity. Pergerakan first person itu, banyak banget, versinya. Saya coba, cek ya, saya kasih lihat menggunakan Jetchill 101. Mana nih Jet? Nah ini. Jetchill 101 saya sudah buat beberapa bukan buat sih, sudah mencari beberapa script, first person yang menurut saya kayaknya ini bisa kita, pakai ya. Mana ini? Bentar, first person itu berarti di, avatar controlling. Nah ini dia. Di, subbab avatar controlling ini ada mana ini? Avatar controlling. Nah, di sini kan ada nih. Ini pembuatan karakter ya, ada pembuatan karakter FBX, VRM, sama GLB. Ini pembuatan script untuk platformer belum ada ya, saat video ini dibuat belum ada. Nanti sambil jalan saya masukin yang platformer dan top down shooter. Kita akan masuk ke FPS, first person shooter atau first person perspektif, atau ada yang bilang first person aja, first person controller, pandangan orang pertama. Di sini ada beberapa script yang sudah saya cantumkan dalam buku supaya Anda gampang mengikutinya. Yang pertama adalah yang resmi, versi resmi dari Unity Teknologi ini ada di Asset Store. Coba kita lihat ya. Tapi mungkin saya nggak akan mendemokan yang ini. Teman-teman kalau ada yang penasaran dengan versi resminya Unity dalam membuat first person, mangga silakan langsung download starter asetnya. Ini kalau kita lihat, konon kabarnya sudah ada, testing playground, konon kabarnya. Kok kabarnya? Ya karena saya tidak, apa ya namanya ya, tidak terlalu tertarik dengan yang versi ini, karena terlalu ribet, terlalu ribet. Oh banyak banget lah. Jadi kalau Anda mendownload si versi ini, Anda akan mendapatkan 82 file teman-teman, 82 file lengkap dengan environment, input system, dan sebagainya. Jadi silakan yang pengen nyobain first person shooter versi asli dari Unity, silakan download yang Asset Store. Yang kedua ini adalah versi Jetchill ya. Nanti sambil terakhir kita coba lihat yang versi Jetchill. Kita akan coba lihat dulu yang versi-versi unofficial, versi-versi yang saya temukan di internet. Ini ada banyak banget, dan saya ambil 5 yang menurut saya agak cukup sederhana dan mudah untuk kita copy. Yang pertama versi, saya mau dari bawah lah. Namanya adalah Hakon Fagseter. Nah, si Hakon Fagseter ini membuat sebuah versi first person shooter ya, dan ini saya masukkan ke dalam buku Jetchill karena sesuai dengan standar Jetchill. Jetchill tuh kalau bikin script ya, saya kalau bikin script biasanya hanya satu script doang. Harus independen, nggak boleh bertele-tele, nggak boleh ribet ke sana kemari. Satu script doang dipasang harus jalan gitu ya. Itu ciri khas Jetchill. Makanya namanya Jetchill. Jet cepat, chill kecil. Kecil tapi jet, kecil tapi cepat gitu. Makanya kenapa saya nggak suka dengan starter asetnya Unity 82 file, Bu, cuman FPS doang.
Ini kan cuma satu file ya, jadi bisa banget kita copy dengan mudah, copy dengan cepat. Nama kelasnya first person Fugster ya, saya pakai nama orangnya. Oke, kita klik kanan, copy. Saya bikin script di sini. Terus klik kanan script, klik kanan paste. First person Fugster. Dan habis itu mana tadi bukunya? Ini ya, kita copy. Copy. Kemudian di blok paste. Kemudian di file save. Oke. Coba kita lihat, harusnya ini nggak error scriptnya ya. Script yang pertama, first person versinya Hakon Fugster. Nama orangnya Hakon Fugster. Kayaknya orang mana ini? Orang Rusia mungkin namanya. Oke, ini karena ini adalah first person ya. Jadi kemungkinan untuk scene-nya kita akan buat sederhana aja, yaitu ada plan, ada kapsul. Ini standar kalau kita pengen coba bikin contoh pergerakan first person. Ada plan, plannya saya reset posisinya di 000, terus warnanya 555. Terus untuk plan kita kasih warna ini ya, warna hijau lah, material. Kemudian bikin kapsul. Nah, ini kapsul yang akan menjadi orangnya. Ini juga saya kasih 0. Oh, nggak bisa 0, 0,5 berarti. Enggak juga ya. 0, berapa? 0,8. Ya, sekitar sinilah. Terus karena ini adalah first person, biasanya kalau first person itu kameranya adalah nempel di si kapsul. Jadi kalau misalkan ini orang ya, ini kita anggap sebagai presentasi orang ya, representasi orang, maka kamera itu harus ada dalam kapsul. Kita simpan kameranya ke sini jadi anaknya. Kemudian posisinya kita reset. Nah, kayak gini. Ini kan berarti kalau kita bayangin ini kamera ada di dalam perutnya kapsul ya. Jadi kita coba agak angkat sedikit. Nah, ginilah kira-kira. Kira-kira begini posisinya ya. Ini kok nggak kelihatan ininya ya. Nggak kelihatan si tiga kameranya mana nih. Ya oke lah. Setelah kita pasang kapsul sama kamera kayak gini, baru kemudian kita pasang skripnya. Nah, ini skripnya cuma satu doang. Kita drag ke si kapsul. Nah, nanti di sini kalau teman-teman perhatikan tiba-tiba muncul komponen rigid body yang ditambahkan secara otomatis sama skripnya. Kemudian ada first person facilitator dan player kamera. Dia minta player kameranya siapa. Kita masukin player kamera. Kemudian dia minta walk speed, jump force, ini udah ada ya. Mouse sensitivity, XC juga. Ground mass nothing. Nah, ini mungkin yang harus kita set. Karena biasanya kalau script-script yang kaitannya dengan first person, dia butuh mengetahui tanahnya itu layernya apa. Kalau kita lihat di plan, ini layer itu ada transparan, ignore, request, sampai ada ground. Jadi di sini tuh memang ada satu layer namanya ground. Kalau misalkan di teman-teman nggak ada layer ke-6, si layer ground ini nggak ada, tinggal di add aja, add layer ground. Ini boleh disimpan di mana aja bebas sih.
Mau di layer 7 juga rasanya boleh. Yang penting ketika di plan, ini nanti ada tulisan ground. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 7 gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting layer ke-7 adalah ground. Jadi kita set layer ke si plane ini sebagai ground, sebagai tanah. Sehingga si apa nih, first person script-nya ini bisa mengetahui kalau yang disebut dengan tanah adalah ground. Ini nanti fungsinya supaya karakternya bisa loncat. Jadi dia bisa mendetek mana tanah, baru dia bisa loncat. Kita coba play ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita cek. Nah, ininya harusnya di game. Nah, ini ya. Kita lihat, kita gerakin kamera sudah terus. Oh, duh, 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 duh. Kenapa ini, Mas? Oh, dia ini apa pingsan, pingsan. Ah, lupa tadi saya belum lihat. Tar. Kita coba buka ini, kita coba split screen-nya ya supaya kita bisa tahu apa yang terjadi dengan skripnya si Vagsetter ini. Kenapa ini skrip bisa begini? Jadi tadi saya lihat-lihat kamera, nggak ada yang aneh sebenarnya. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Jadi si pilusnya ini tiba-tiba dia ngejengkang, apa tuh ngejengkang ya? Jatuh. Jatuh ini biasanya terjadi ketika sebuah game objek dipasangnya sama rigid body. Memang biasanya suka ini, suka berputar sendiri, suka jatuh ya. Kalau misalnya pakai rigid body. Jadi ini harus kita freeze dulu. Biar nggak muter-muter nggak jelas. Coba lagi. Nah, muter-muter ya kiri kanan sudah oke. Kemudian loncat juga sudah mantap. Jalan. Oke, saya coba pakai dua tangan ya. Oke, teman-teman berhasil. Jadi untuk script yang pertama ini berhasil ya, punya versinya si first person Foxetter, cuman tadi ada kekurangan yaitu pas bagian rigid body. Oke. Ini scriptnya akan saya remove. Teman-teman kalau mau eh, cuma menggunakan scriptnya si Foxetter dipersilakan. Saya mau lanjut bahas script yang kedua, yaitu punya si Devi. Dani Devi namanya. Ini coba kita copy. Kita bikin. Nah, kita lihat. Dani Devi ya. Eh, salah. Copy. Ke sini. Paste. Hilang. Mana teman? File. Oke, tadi yang si Fagsitar sudah, sekarang si Dani Devi namanya nih yang bikin. Kita coba skripnya Dani Devi. Kapsul Dani Devi. Tet. Oke, ini sama ya, masih menggunakan rigid body juga, berarti kecenderungannya akan sama seperti yang punya si Fagsetter, dia akan apa namanya, akan jatuh. Jadi ini rotasinya kita freeze. Nah, untuk skripnya Dani Devi ini dia perlu dua ya. Dua request. Dia minta player kamera. Ya, kalau player kamera oke. Orientation ini apa ini orientationnya? Kita kasih kapsul aja lah. Saya juga bingung kenapa dia pakai kapsul. Next, dia minta grounded dan what is ground ini sama kayaknya, yaitu ground.
Ini agak sedikit, lebih banyak ya, lebih banyak daripada yang si Falsettor parameternya. Nah, cuman ini tambahan ini saya lupa nih, ini apa nih isinya kemarin. Nggak apa-apa lah, kita play aja. Mudah-mudahan tidak error. Punyanya si first person Devi. Oke. Oke, kiri kanan udah jalan betul. Loncat juga sudah. Oke, jalan kiri kanan atas bawah jatuh. Oke, so far aman ya. Jadi 2 script ini, sudah berjalan. Jadi teman-teman, kalau kita lihat di bagian, script, 2 script ini ya, yang pertama dia butuh 109 baris, yang ini butuh 290-an baris gitu. Mana di antara 2 script ini yang bagus sebetulnya masing-masing punya, cara buat, pembuatan FPS. Jadi, ya inilah kalau saya bilang yang paling bagus itu adalah yang paling komplit untuk, fitur-fitur FPS-nya. Valkytar mungkin sederhana ya, tapi kalau untuk yang, si Devi ini, kelihatannya harusnya lebih lebih apa tuh, lebih lengkap daripada si Denny. Cuma saya belum tahu ini apa dia ininya ya, kelebihannya apa gitu. Oke lah, nggak apa-apa. Kita lanjut aja ke skrip yang ketiga. Nah ini favorit saya, si Joshua Chole. Ini orang jago banget emang, jadi saya termasuk yang suka mengambil codingannya dia nih. Si Joshua Chole namanya. Si subscribe, paste, terus ini copy, paste, dan file save. Oke lah, belum. Save. Kemudian Chole. Lupa ini belum dihapus yang sini. Ada rigid body punya, sebentar. First person Devi ya. Si Devi-nya delete dulu, Devi delete dulu. First person Chole delete dulu semua. Jadi defaultnya si kapsul itu kan cuma punya ini ya, transform, kapsul, messenger, sama kapsul collider. Cuman 4 komponen defaultnya kalau sebuah kapsul. Sekarang kalau kita pasang scriptnya si Chole, first person Chole, maka yang muncul adalah karakter controller dan ini. Jadi berbeda dengan Devi dan Falsetter yang pakai rigid body, Chole ini lebih memilih menggunakan komponen karakter controller. Jadi tidak ada istilah nanti apa tuh si karakternya keguling. Oke, kita masukin main kamera ya. Dan ini cukup sederhana, nggak pakai 2 parameter kayak si Devi tadi. Cuman minta main kamera doang. Oke, kita play. Ya, dan hasilnya sama ya, kurang lebih sama dengan 2 yang sebelumnya. Bisa loncat juga, bisa jalan-jalan, loncat. Oke, dan ini secara saya pribadi kalau teman-teman mau menggunakan script, saya rekomendasi yang paling sederhana yang bisa dipakai adalah punya si Chole. Joshua Chole namanya ya. Ini yang paling sederhana dan layak untuk digunakan lah. Yang keempat, nah ini adalah versi ChatGPT. Nah, ini kebetulan saya sendiri yang bikin dengan bantuan ChatGPT. Nah, kita akan coba ya, apa perbedaan dari script yang saya bikin dengan ChatGPT
dibandingkan dengan 3 para, senior, Unity programmer ini. Ini kita namanya duel antara, manusia dengan ChatGPT. Wah, skripnya bagusan siapa? Oh, di paste file save. Oke, loh mana Unity-nya? Nah, ini dia. Ini dibandingkan dengan 3 script yang sebelumnya ya, ini cenderung lebih singkat. Cole berapa Cole? Si Cole itu ya ya ya, ya hilang. Cole itu 83-an ya scriptnya. Si ini saya 150. Devi itu paling ini loh, paling paling banyak 298 hampir 300 tapi nggak tahu deh nggak jelas. Facilitator masih oke lah di bawah di bawah 150 ya. Jadi untuk script yang saya bikin dibandingin dengan Cole masih irit Cole. Si Cole itu kurang dari 100. Saya ini cukup panjang 150-an. Oke, sekarang kita akan coba script yang kita buat dengan menggunakan chat GPT ini saya nggak bisa. Scriptnya dulu dimatikan baru di ini bisa. First person versi chat GPT. Nah, ini sama ya. Saya sudah menambahkan script juga sehingga ketika scriptnya dipasang, karakter kontrolernya langsung kepasang. Ini buat teman-teman yang pengen tahu scriptnya apa. Ini saya kasih sedikit aja. Ada satu baris di baris 11. Nah, ini. Nah, kalau teman-teman bikin sebuah codingan, kemudian di baris teratasnya dikasih ini, require komponen type of karakter controller, maka secara otomatis ketika scriptnya dipasang, komponennya langsung kepasang juga. Jadi kita nggak usah dua kali kerja, langsung sekali drag langsung masuk dua komponen. Terus di sini ada player kamera, sama ya. Nah, yang membedakan scriptnya saya dengan 3 script yang lain, ini karena menggunakan ChatGPT juga adalah saya mau menambahkan satu apa tuh namanya input baru yaitu mouse dan touch dan bot. Ini nggak ada nih di 2 sebelumnya nggak ada. Maksudnya apa? Kalau misalnya saya pakai yang mouse, berarti inputnya memang untuk mouse aja. Pakai PC berarti kan. Jadi nanti siapa tuh namanya si pergerakan FPS ini hanya bisa untuk PC. Tapi kalau saya pilih tipenya adalah touch, maka teman-teman bisa lihat di sini secara mouse pergerakan kameranya udah nggak jalan. Saya gerak-gerakin apa tuh namanya mouse juga dia nggak akan jalan. Tapi kalau saya pakai touch, ini kebetulan, aduh, duh, 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 kok error? Oh sebentar, ini 114. Apa yang error katanya? Oh iya ya, nggak ada user interface. Oke. Jadi ini khusus untuk touch ya, touch screen. Memang kita perlu kanvas dulu, terus perlu apa ya? Kayak inilah kayak kayak semacam button lah ya. Apa aja sih sebenarnya bebas. Sebentar. Ini gizmonya nggak muncul ya, karena saya matiin kalau nggak salah. Mana gizmo teh? Ini? Nah, ini dia. Saya coba nih lah, kira-kira beginilah. Pura-puranya ini jadi apa sih? Kalau di mobile itu ada kayak directional pad. Nah, joystick.
pura-puranya itu. Oke, kita ulang. Ini khusus nanti buat, pengembangan, aplikasi yang, deploy-nya itu adalah ke Android. Tadi ini standar ya kalau pakai, mouse standar, kalau pakai touch 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 touch, nah ini kan ini nggak bisa nih kalau pakai mouse. Tapi kalau pakai, touch, ini karena kebetulan, laptop saya touchscreen, dia bisa berputar, tapi ketika tangan saya telunjuk saya mengenai ini, teman-teman bisa lihat ada apa tuh, ada, komponen UI yang saya pencet nih, tangan saya lagi di situ, maka pergerakan kamera nggak akan, dieksekusi juga. Jadi, untuk yang script yang saya bikin ini memang seandainya telunjuk player ada di sekitaran langit gitu ya, sekitaran area layar, maka kameranya bisa berputar. Tapi kalau, telunjuk player menyentuh salah satu user interface, apakah itu gambar kah, tombol, takutnya itu kepencet gitu, jadi, kameranya nggak ikut berputar. Kira-kira itu yang dibikin sama, saya dan ChatGPT cukup cukup riweuh ya bikin skripnya, tapi ya lumayan lah. Oke, ini saya remove lagi. Masih nggak bisa. Ini dulu ya, terakhir, ini baru tadi pagi saya dapat, skripnya, dapat nemu. Ini skrip yang menurut saya terbaik lah, ini GG Gaming. Dibikin sama Liam Bontrihead. Nah ini, nama aslinya Liam, Bontrihead ini adalah nama panggilannya dia. Bontrihead kok jadi Bonhead? Bontrihead. Bontrihead dan ini merupakan skrip yang dibandingkan dengan, skrip ChatGPT yang saya bikin, tetap ini menurut saya masih masih keren sih. Jadi sebagai, apa ya, sebagai, sebagai programmer ya, keren lah. Oke, mari kita coba lihat ya, apakah dia berhasil mengalahkan skrip yang saya buat dengan ChatGPT. Waduh. Copy, create, script, klik kanan, paste, bonehead. Bonehead lagi, Bontreehead. Bontreehead. Copy. Coba kita blok. Paste. File. Save. Oke. Mana ininya? Kapsul, kapsul. Kapsulnya ini ya. Standar 4 komponen, ada transform, kapsul, mesh generer, kapsul collider. Ini kayaknya kanvas bisa kita delete lagi. Tadi cuma buat nyobain yang si versi ChatGPT. Kemudian bonehead ya, bonehead. Twing. Oke, ini, kembali ke versi yang sebelumnya ya, seperti yang Falsetto dan Devi dia menggunakan rigid body. Jadi, saya prefer ini freeze-nya kita, centang supaya nggak keguling. Kemudian dia minta, player kamera ini sama, rata-rata sama lah dengan yang 2 sebelumnya. Cuma di sini teman-teman bisa lihat, parameternya lebih banyak. Dia lebih banyak parameternya. Ada crouch setting, crouch itu jongkok ya, dan ada, ini yang saya suka sebetulnya kalau dari si versinya Bonehead, karena dia ngasih tahu beberapa, kunci yang berguna untuk, apa, si movement-nya. Di sini ada jump, ada sprint, ada crouch, ada look toggle. Ini di versi sebelumnya nggak ada, bahkan di versi saya pun saya nggak bikin ini. Jadi ini kayaknya, dia sudah setingkat
tingkat lebih maju lah untuk bikin FPS. Kita coba play ya. Coba kita lihat hasilnya. Oke. Oke, secara mouse look sama, secara gerakan ini sama. Nah, yang membedakan nih yang satu ada sprint ya. Jadi saya coba jalan biasa dengan jalan dengan sprint. Jalan biasa ini sprint. Nggak kelihatan ya. Nah, kita coba lebih dekat ya dengan karakternya. Jalan biasa, jalan sprint. Nah, kita ulang teman-teman ya. Dari belakang nih, dari belakang. Jalan biasa, jalan sprint. Ya, agak berasa ada kecepatan yang beda gitu. Ketika kita pakai sprint ini keren sih. Ada di FPS-nya sudah dilengkapi sama sprint. Terus yang kedua adalah crouch. Crouch itu jongkok. Nah, pencet apa itu Z ya? Nah, ini lucu banget. Nah, ini saya, aduh, mana ini ya? Mas. Ini sesuatu yang keren. Saya nggak kepikiran bikin crouch sebenarnya, tapi ini bagus nih. Nah, tapi bisa lihat pada saat dia crouch itu dia kayak jongkok ya, pandangannya berubah dan dari cara dia coding dia tidak mengubah posisi kamera, tapi mengurangi skala si kapsulnya. Jadi kelihatan kayak yang jongkok. Mantap. Ini mantap nih. Terus ini ada lock toggle. Aduh, lock toggle apa itu? Saya nggak paham. Lock toggle. Oh, mouse teman-teman. Ini untuk menghilangkan dan memunculkan mouse. Jadi kalau misalnya lagi mouse-nya muncul, teman-teman bisa lihat si mouse-nya bisa bergerak bebas kemana-mana. Tapi kalau kita pencet key lock toggle, maka mouse-nya hilang dan mouse-nya posisinya selalu ada di tengah. Ini juga fitur yang bagus ya dibikin sama si Bonehead, Liam Bontreehead. Nah, oke, jadi secara garis besar teman-teman ada 5 script first person yang sudah saya coba kumpulkan dari berbagai sumber. Ada juga versinya si Unity teknologi ya, teman-teman juga boleh coba. Nah, yang terakhir yang akan kita coba adalah versi Jetchill. Nah, kita coba ya. Ini versi Jetchill mungkin agak berbeda ya karena yang di dalam versi Jetchill ini sudah dilengkapi dengan scene, sudah dilengkapi dengan prefab. Jadi udah tinggal ngedrag. Kita coba download dulu. Avatar controlling khusus buat FPS. Di sini ada avatar controller FPS. Kita download. Yes. Ini seingat saya beda juga skripnya nih. Eh, mungkin yang versi ChatGPT kalau nggak salah. Coba kita lihat ya. Oke, ini untuk yang di dalam package-nya sudah ada prefab, FPS controller dan FPS movement control. Oke, kita import. Import saja. Karena dia bentuknya sudah berupa prefab. Jadi nggak perlu repot-repot setting, tinggal langsung drag harusnya. Mana nih? Jetchill project, avatar controller. Ini mungkin saya uncek, kemudian saya masukin FPS. Waduh, ini sudah lengkap dengan ini ya teman-teman, sudah lengkap dengan modelnya sekalian. Ini, oh di sini harusnya.
setting, nah sekitar gini, terus nggak ada lagi yang harus saya setting kan, target kamera sudah, ini juga sudah, using animation, reload, button, mouse, no nih. Oke, coba kita play. Ini, bentuk skripnya juga beda juga ya. Ini coba kita lihat, saya lupa sih ini. Oke, ini sudah jalan teman-teman, coba bisa lihat, ini adalah, salah satu, tipuan klasik untuk pembuatan game FPS, terutama untuk, game game lama ya, game-game jadul. Jadi, teman-teman jangan terpaku pada yang layar sebelah kiri, sebetulnya harusnya teman-teman melihat yang sebelah kanan. Nah, sebelah kanan itu artinya karakter lagi, megang pistol dan yang teman-teman lihat cuman pistolnya. Padahal di balik layar ini nggak ada orangnya, cuman tangan doang. Coba saya jalan, kuculuk 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 kuculuk, oh gitu. Kuculuk 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 kuculuk, mundur, loncat, oke. Ini kira-kira jatuh jatuh jatuh. Oke lah, kira-kira itu ya teman-teman, kombinasi variasi dari berbagai, script yang berkaitan dengan first person shooter atau first person controller. Mudah-mudahan, teman-teman bisa milih salah satu dari, sekian, first person shooter script yang saya tampilkan tadi, dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop dulu.